Dodi Sudrajat sebagai besan mengaku terkejut mendengar kabar tersebut. Dikutip dari Tribun Seleb, saat ini Dodi Sudrajat sangat prihatin atas dugaan yang menyeret nama Haji Faisal dan berharap tuduhan isu tersebut tidak benar adanya. Tak mau banyak berkomentar, Dodi Sudrajat berharap dugaan kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik secara jalur hukum. Kemudian Jamaluddin Kudubun, kuasa hukum dari Dodi Sudrajat berharap kasus TPPU ini bisa segera diselesaikan oleh pihak Barreskrim Polri. Jamaluddin berharap kasus tersebut tidak berlanjut menyeret nama Haji Faisal ke depannya. Diketahui pria bernama Bayu Walker atau Crazy Rich Tulung Agung diamankan oleh Barreskrim Mabes Polri karena menjadi tersangka dalam kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Bayu diduga menjadi orang kepercayaan dari Wahyu Kenzo, tersangka investasi bodong robot trading ATG. Bayu diketahui merupakan sosok pemenang lelang aksi galang dana untuk Galaskai pada 2021 silam. Ia menang lelang buku dengan uang senilai 400 juta rupiah. Sebagai informasi, founder robot trading Auto Trade Gold atau ATG Dinar Wahyu Septian Divrik alias Wahyu Kenzo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan. Penetapan Crazy Rich Surabaya tersebut sebagai tersangka berbeda dengan kasus yang sebelumnya ditangani Polres Malang. Ia mengatakan pihaknya dan Polres Malang saat ini menangani perkara Wahyu Kenzo secara bersama-sama. Selain Wahyu Kenzo, pihaknya juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus tersebut, antara lain Yudi Kurniawan alias Zakaria alias Papa Jack selaku pendiri robot trading ATG bersama Wahyu Kenzo, lalu Chandra Bayu alias Bayu Walker sebagai pengatur web dan expert advisor robot trading ATG. Ada 7 artis yang diduga namanya terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Wahyu Kenzo. Selain Raffi Ahmad, rupanya Wahyu Kenzo, sang pemilik robot trading ATG, membagi uang haramnya ini ke sejumlah artis lain. Wahyu Kenzo Wahyu Kenzo yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi di Polresta Malangkota, Jawa Timur juga menggandeng Atta Halilintar dan Stefan William. Dikutip dari Tribun Seleb, hal itu diungkap oleh pengacara korban robot trading Wahyu Kenzo, Zainul Arifin. Zainul Arifin mengungkapkan 8 artis yang diduga namanya terseret kasus TPPU Wahyu Kenzo. Zainul menyebut Atta Halilintar dan Stefan William diduga menerima pencucian uang Wahyu Kenzo dengan kontrak kerjasama pekerjaan endorse. Zainul meminta Atta Halilintar dan Stefan William mau membantunya membongkar kejahatan Wahyu Kenzo soal dugaan TPPU ini. Sementara itu, Rian Demasif hingga Judika yang diduga terlibat menerima tawaran kerjasama menjadi brand ambasador produk nutrisi di mana Wahyu Kenzo menjadi CEO-nya. Kemudian untuk Gus Miftah, Dr. Tirta, dan Haji Faisal, ketiganya mengikuti lelang barang. Oleh karena itu, Zainul Arifin meminta sederet publik figur yang ia sebut diduga menerima uang dari Wahyu Kenzo harus membantu membongkar kasus ini. Nama Raffi Ahmad disebut sebagai artis yang menerima uang hasil kejahatan penipuan berkedok investasi robot trading Auto Trade Gold milik Wahyu Kenzo. Penyidik dari Polresta Malangkota, Jawa Timur pun sudah menetapkan Wahyu Kenzo sebagai tersangka. Ini bukan kali pertama nama Raffi dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya heboh namanya disebut sebagai artis R yang diduga ikut menikmati uang hasil korupsi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kembali namanya terseret dugaan TPPU, Raffi Ahmad angkat bicara. Ia heran namanya selalu dikaitkan dalam kasus TPPU. Raffi mengaku mengenal sosok Wahyu Kenzo, namun ia lupa apakah pernah ada bisnis atau tidak.
Selebgram Dennis Caryasta mendadak mengabarkan dirinya sedang hamil. Entah kapan pernikahannya, yang jelas hal ini masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya memang Dennis Caryasta sempat mengenalkan kekasihnya berinisial JK. Namun ketahui apakah benar JK ayah dari anak yang dikandung Dennis. Yang lebih Sebelumnya memang Dennis Caryasta sempat mengenalkan kekasih barunya bernama JK. Namun tidak diketahui apakah benar JK ayah dari anak kandung Dennis Caryasta. Yang lebih mengundang pertanyaan adalah Dennis Caryasta justru mengaku ia siap hamil sendirian tanpa ayah si jabang bayi. Dikutip dari Tribun Style, kehamilan Dennis Caryasta itu diumumkan langsung oleh sang selebgram di akun Instagram pribadinya pada Minggu 9 April. Di unggahan tersebut terlihat Dennis Caryasta berpose di atas ranjang selesai memeriksakan kehamilannya. Dalam keterangannya, Dennis Caryasta mengaku harus kuat dan sehat demi kesehatan janinnya. Dennis menambahkan jika dirinya harus selalu happy agar anak yang dikandungnya pun happy. Dennis Caryasta juga mengunggah Instagram Story dan sedikit bercerita tentang kehamilannya. Dennis menyebut saat melakukan USG kehamilannya, ia ditemani oleh sang ibu. Tak menyinggung siapa sosok sang ayah, namun Dennis mengatakan dirinya harus kuat dan tak masalah menjalani kehamilan seorang diri tanpa ayah dari sang anak. Selama ini kabar terkait Dennis Caryasta dirinya hanya berpacaran dengan JK. Setelah mengungkit hubungannya dengan sosok RD, kini secara mengejutkan mengaku sedang dalam kondisi hamil. Warganet pun langsung menyerbu kolom komentar Dennis Caryasta. Tak sedikit yang mempertanyakan kapan Dennis menikah. Sebelumnya Dennis Caryasta sempat mengenalkan pacar barunya, seorang berinisial JK. Namun bagian tubuh JK menjadi sorotan netizen karena dinilai memiliki bentuk tubuh seperti wanita. Dalam unggahan foto di akun Instagramnya, Dennis Caryasta dan kekasih barunya itu tampak menghabiskan waktu mereka di pantai. Tangan kekasihnya itu terlihat putih, mulus, dan mungil, sementara rambutnya tampak cenderung panjang dan agak memutih sehingga terlihat seperti lebih tua dari Dennis. Tak tanggung-tanggung, netizen mencurigai bahwa kekasih Dennis Caryasta adalah sesama wanita. Netizen menduga Dennis Caryasta patah hati dan trauma menjalin hubungan dengan pria karena perilaku RD. Karena itu perempuan berusia 31 tahun itu mencintai sesama wanita. Komedian Abdel Ahrian atau Cing Abdel berduka. Keisha Wulandari, anak sulung dari pernikahan pertamanya, meninggal dunia pada Senin 10 April. Jenazah Keisha sudah dimakamkan. Hal itu diketahui dari postingan terbaru Cing Abdel di akun Instagramnya. Di situ ia mengunggah papan nisan Keisha yang tertancap di pusara. Sebagai ayah, Cing Abdel terpukul atas kepergian buah hatinya di usia yang sangat muda, 22 tahun. Ia adalah ayah yang tidak bisa menolak jika anaknya meminta sesuatu. Hal itu terungkap saat Abdel menceritakan hobi anak perempuannya dari pernikahannya yang kedua. Anaknya beranjak remaja berusia 14 tahun. Menurutnya, anaknya hobi make up. Menurut Abdel, hobi anaknya termasuk kategori mahal. Bagi Abdel, nasihat bijak untuk mengajarkan anaknya hidup prihatin tidak berlaku. Dari ucapannya tersebut bisa dibayangkan betapa sedihnya Abdel mendengar kabar Keisha meninggal dunia. Diketahui Keisha Wulandari meninggal dunia pada Senin 10 April karena sakit. Namun pihak keluarga hingga kini belum mengungkap penyakit yang diderita Keisha sebelum meninggal dunia. Kabar meninggalnya Keisha Wulandari juga diungkap oleh komedian Andre Taulany saat live dalam sebuah program. Acara tersebut lantas menyiarkan kabar duka meninggalnya putri Abdel tersebut. Diketahui Abdel masih bekerja saat mendapat kabar putrinya telah meninggal dunia. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Abdel sang komedian membagikan kabar meninggalnya Keisha Wulandari.
Abdel mengunggah foto sesaat setelah Keisha Wulandari dimakamkan. Dalam keterangan unggahan tersebut, Abdel mengatakan Keisha Wulandari meninggal dunia karena sakit. Dalam unggahan itu, Abdel juga turut mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan seluruh pihak kepadanya. Ia pun sempat meminta doa untuk mendiang putrinya. Presenter Jeremy Teti mengakui jika hingga saat ini penyakit batu ginjalnya masih belum sembuh. Jeremy mengatakan jika sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Melihat hal ini, Jeremy Teti belak-belakan ingin disembuhkan oleh Ida Dayak, sosok wanita yang dikatakan mampu menyembuhkan banyak penyakit. Dikutip dari grid.id, hal ini dikarenakan Jeremy sudah bolak-balik melakukan pengobatan ke berbagai dokter, namun penyakit batu ginjalnya seakan tak sembuh. Bagi pria berusia 55 tahun ini, pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Ida Dayak sangat menarik karena tidak dipungut oleh biaya. Ingin segera disembuhkan oleh Ida Dayak, Jeremy Teti bahkan sampai bermimpi untuk bisa bertemu dengan sosok fenomenal tersebut. Sebagai informasi, Ida Dayak disebut-sebut perempuan sakti yang viral di media sosial dan mampu mengobati gangguan sendi seperti patah tulang, lumpuh, dan stroke. Ida Dayak menjadi viral karena keahliannya dalam mengobati pasien patah tulang, lumpuh, dan stroke dengan sekali urut hingga sembuh di tempat. Hal tersebut kemudian menarik banyak perhatian masyarakat. Diketahui aksinya yang bisa menyembuhkan pasien tulang bengkok hingga sembuh itu viral di media sosial. Ida Dayak sebenarnya memiliki nama asli Ida Andriani. Wanita kelahiran Pasir Belengkong, Kalimantan Timur itu berusia 51 tahun. Awalnya Ida Dayak tenar berkat aksinya yang setiap hari melakukan pengobatan keliling kampung dan dari pasar ke pasar. Yang menjadi ciri khas Ida Dayak adalah ia selalu mengenakan pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Tak hanya berkeliling di wilayah Kalimantan Timur, Ida Dayak juga pernah melakukan pengobatan hingga ke Papua, Sulawesi, Sumatera, dan kini di Pulau Jawa. Dalam proses penyembuhan penyakit pasien, Ida Dayak diketahui memiliki ritual menari, lalu mengurut dengan dioleskan minyak berwarna merah yang diberi nama Ida Dayak minyak bintang. Kabar kurang menyenangkan kini menimpa keluarga mendiang Julia Perez. Pasalnya, sang ibunda Sri Wulansih kini tengah tertimpa musibah. Ibunda Julia Perez baru saja ditabrak motor sampai terpental jauh. Dikutip dari grid.id, kondisi Sri Wulansih diungkapkan Nia Anggia melalui akun Instagramnya @anggittheperas pada Rabu 5 April. Dalam Instagram story-nya, Nia Anggia membeberkan kondisi sang ibunda. Adik Julia Perez itu mengucapkan terima kasih atas doa yang sudah diberikan netizen. Tak hanya itu, ia juga membagikan kondisi Sri Wulansih sekarang. Ternyata ibunda Julia Perez kini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami gegar otak karena benjolan darah di otaknya. Hal tersebut dikarenakan Sri Wulansih baru saja ditabrak motor sampai terpental jauh. Bahkan kepalanya sampai terbentur ke aspal saat ditabrak motor. Saat ditabrak motor sampai terpental jauh, kondisi Sri Wulansih sempat tak sadarkan diri. Nia Anggia lantas berdoa serta berharap sang ibunda bisa segera pulih selesai mengalami peristiwa mengerikan itu. Beberapa gejala lain juga dialami oleh Sri Wulansih seperti pusing dan mual. Diberitakan sebelumnya, akibat kecelakaan tersebut, Sri Wulansih mengalami benjolan di bagian kepala akibat dari benturan keras, sehingga ada pembekuan darah di bagian otaknya saat ini. Atas kejadian tersebut, Sri Wulansih langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Namun sang ayah, Sakib Mahri, hanya mengalami luka-luka ringan di sekujur tubuhnya. Nia Anggia lantas meminta doa untuk kesembuhan sang ibu yang masih belum stabil pasca kejadian. Ini pas mereka mau nyebrang, entah motor dari mana. Ini parkiran kan sepi nih, jalanan lumayan sepi kan.
entah motor dari mana itu melaju kencang ke arah mama. Abi udah berusaha melindungi mama supaya nggak kena tabrakan, motor, tapi tak terelakkan juga. Akhirnya mereka mental berdua. Nah saat mereka mental ini, Abi berusaha buru-buru bangun. Aku kalau cerita, mentalnya jauh banget, kata sampai Abi ada 7 meter kali kira-kira gitu. Terus Abi buru-buru bangun. Abi lihat mama, kok mama nggak bangun-bangun. Ternyata mama pingsan di tempat. Nah mungkin di saat mama jatuh ini, kepalanya itu terbentuk aspal atau batu. Makanya dia pingsan di tempat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update seleb hari ini. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok, Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews.